Saat ini saya sedang bersama Kang Reisha Solihin dalam program Ngopi Aja. Ngobrolin paradigma Oke, kerajaan. kerajaan. Good. Nah, Kang Riza, ada yang menarik perhatian saya Ya, yang membuat saya gelisah nih. ya, Hasil penelitian David Kahneman dari risetnya Charles Barna ya, di Amerika ya, mereka menemukan di tahun 2013 bahwa gereja Amerika sudah kehilangan anak-anak mudanya. ya. Sehingga mereka menyebutnya gereja Amerika sudah menua. Ya, ya. Nah, ini tentu sudah terjadi di Eropa dan sepertinya sudah mulai terjadi juga di Korea Selatan. Ya. Banyak anak muda lebih tertarik K-popnya daripada ke gerejanya. Ya. Nah, gimana nih pandangan Karisa mengenai gereja di Indonesia? Menurut saya kegelisahannya Pastor Bram ini adalah kegelisahan yang bagus. Karena 70% yang saya amati kemanapun saya pergi melayani untuk kerajaan sorga, untuk tubuh Kristus, memang sekarang gereja Indonesia 70% menua. Oleh karena itulah saya punya bahasa ketika berjumpa dengan beberapa teman, bukan hanya menua tetapi udah masuk ke penyakit dan itu sudah dalam posisi di UGD. Betul belum dirawat inap, betul belum di ICU. Tetapi sudah masuk ke UGD. Kenapa? Karena mungkin ada tradisi di timur, yaitu bahwa kita harus uhau kepada orang tua, harus menghormati kepada orang tua. Yang akhirnya saya juga dapati ada yang namanya lost generation. Maaf ini bahasa saya, kenapa? Karena anak-anak muda baru muncul pada gereja pada umumnya itu karena yang generasi atasnya belum wafat, belum meninggal. Nah, kalaupun ada generasi muda yang muncul, itu ya karena sudah berpisah atau tidak lagi sependapat dengan gereja lamanya. Jadi oleh karena quote and quote yaitu adalah perselisihan. Tapi bukankah kita harus dengan sengaja, harus dengan niat, harus by design agar yang di UGD ini cepat sembuh dan kembali ke ladang kerajaan Allah. Ternyata menurut Kang Riza, gereja bukan hanya sudah menua. Ya. Menua kalau masih sehat masih oke ya, masih produktif okay. bisa juga kan. Ya. Tapi ini sudah sakit-sakitan. Ya. Nah, apa ciri atau indikator dari gereja yang sudah sakit-sakitan sehingga Kang Risa berani bilang bahwa gereja Indonesia ini bukan hanya sekedar menua, tapi sudah sakit-sakitan? Ya. Yang saya perhatikan secara umum, saya sangat menghormati dengan teman-teman senior, sangat menghormati. Tetapi kalau ketika saya ada di tengah-tengah mereka, gembalanya senior, panatuannya senior, jemaatnya yang senior. Kenapa saya berkata ini sakit? Mungkin hari ini enggak apa-apa. Karena terlihat semuanya serba aktif, semuanya serba melayani, tetapi saya berpikir 20 tahun, 30 tahun mendatang akan seperti apa. Nah, itulah yang harus dipikirkan dan menurut saya itu akan menjadi sakit kronis kalau misalnya ini tidak difikirkan, tidak dengan sengaja, by design, 20 tahun, 30 mendatang akan seperti apa. Ya benar, hari ini survive. Ya benar, hari ini masih ada ibadah. Ya benar, hari ini masih ada pelayanan. Tetapi semua kita tahu yang namanya demografi penduduk itu piramid. Bahkan ketika kita bonus demografi, nanti 2030 katanya, itu akan menggelembung di tengah. Nah, kalau enggak dari sekarang kita persiapkan yang relevan, yang related,
Ya, ya, saya setuju dengan banyak orang bahwa anak muda memfokuskan packaging. Tetapi kita sebagai generasi yang lebih senior cuman mengingatkan saja supaya mereka tetap pada substansinya, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, substansinya bahwa segala sesuatu berasal dari Roh Kudus. Kita hanya bisa mengingatkan yaitu substance-nya, tetapi soal packagingnya ya saya tahu bahwa kita harus lentur. Kalau gereja semakin menua, artinya gereja kehilangan generasi mudanya ya. Ya. Gereja kehilangan generasi muda berarti ya sama seperti negara yang tingkat kelahirannya mulai semakin sedikit, negaranya semakin menua, itu ancaman ya. Betul. Itu berarti sebentar lagi negara itu juga bisa punah. Ya sama juga gereja bisa punah kalau seperti yang terjadi di Eropa, gereja semakin menua karena kehilangan generasi mudanya. Nah, kalau menurut Kang Risa, apa yang seharusnya gereja, khususnya para senior nih, lakukan sebagai sebuah tindakan strategis untuk menyelamatkan gereja? Karena menurut saya ini darurat, ya kan? Kalau kita nggak anggap serius, gereja Indonesia juga bisa sama seperti cerita di Eropa, begitu kan, Kang Risa ya? Apalagi Kang Risa juga proyeksi ke 20-30 tahun ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kang? Oke. Nah, kita bagi dua. Tadi saya berkata yang menua itu 70% gereja Indonesia. Kenapa saya tidak sentuh yang 30%? Karena memang mereka hari ini dipimpin oleh 45 tahun ke bawah yang kita klasifikasikan sebagai gereja muda. 45 tahun ke bawah. Tetapi yang kita bicarakan yang 70% ini adalah di mana gereja ini sudah 50 tahun ke atas, sudah 50 ke atas, dan itulah yang ada di 70%. Nah, menurut saya apa yang harus dikerjakan secara strategis yaitu adalah, ya benar, saya setuju bahwa gereja itu bukan regenerasi. Bukan pelemparan tongkat dan yang senior berhenti duduk udah gitu, yang muda lari, itu estafet, itu regenerasi. Saya setuju dengan intergenerasi. Tetapi intergenerasi menurut saya tetap harus di-highlight. Yang seniornya jangan ada di struktur. Kalau memang dia mau memantau yang di bawah, biar yang di bawah yang ada di struktur. Karena ketika yang di bawah yang di struktur, mereka berpikir cerdas, mereka akselerasinya cerdas. Sorry kalau yang masih yang di strukturnya yang tua, tetapi mengatakan, oh saya ini pendampingan. Saya cuma khawatir yang tua banyak ide tetapi eksekusinya lemah. Lebih baik mereka dengan pikirannya, dengan caranya, dengan Roh Kudus yang dinamis. Karena yang tua juga harus mengingat bahwa Roh Kudus berlaku untuk semua umur. Roh Kudus bukan berlaku hanya untuk yang senior, yang tua, yang PDP, yang PDM atau PD. Enggak, semua umur, sampai bahkan yang ketika mereka yang bernafas, Tuhan ada di sana. Bahkan mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Kita yang selalu kategorialkan bahwa mereka ini junior, senior, itu salah. Tidak ada di kerajaan sorga junior, senior. Tetapi ketika kita berbicara soal gereja pasti ada struktur. Nah, intergenerasi saya setuju. Tetapi kalau yang senior yang masih tetap memegang nama-nama di struktural, mereka akan menjadi orang-orang yang kita suruh-suruh. Anak-anak muda akan menolak. Kenapa? Ini bukan pemberdayaan, ini diperdayakan. Yang akhirnya mereka kecewa dan akhirnya keluar. Wow. Ini sangat ideal, Bang. Kang Risa, sangat ideal. Tapi saya setuju. Bukan regenerasi tapi intergenerasi. Itu berarti kita sudah mulai melatih generasi dari usia yang paling bawah. Usia berapa, Kang, idealnya? Menurut saya usia yang paling ideal gara-gara pandemi, Pak, di gereja kami itu sekarang ya semua gereja juga dipaksa dan terpaksa untuk production, kamera, foto, editing, videographer yang dulu kita nggak ngerti tahun 2019. Sekarang kita menjadi buat mengerti. Ini cuman informasi aja. Yang pegang kamera center di gereja kami kelas 6 SD. Wow. Kelas 6 SD. 6 SD itu berapa? 12 tahun.
Jadi ya kalau menurut saya setelah mereka percaya, mereka dibaptis sesuai dengan usia pada umumnya usia 12, ya dari sejak itulah mereka bisa diperlengkapi. Setuju banget. Iya, setuju Kang Reza. Jadi kita mulai melatih bahkan dari kategori ya tadi usia yang tadinya masih sekolah minggu itu ya kan. Kita sebetulnya sudah bisa melatih mereka untuk mulai melayani dan bahkan memimpin dalam konteks usia mereka. Ya, juga di remaja apalagi dan kemudian di usia pemuda dan mahasiswa ya. Dan ini juga kami sudah mulai berlakukan di tempat kami Kang. Jadi mulai dilatih untuk melayani dan memimpin dari sekolah minggunya. Di tempat saya disebut Kids for Christ ya. Kemudian di remajanya, di Petranya, kemudian di youth-nya, di UX-nya. Ya, jadi semua sudah ngambil bagian 3 lapis. Ada mentor ahlinya, kemudian ada orang yang sudah dilatih dan yang bisa itu lapis 2. Kemudian yang lagi magang, nah ini lapis 3-nya. Jadi kita udah mulai tata nih pelan-pelan. Memang nggak mudah, ya kan? Betul. Karena kan pasti yang kita pentingkan dulu nih karakter nih. Ya tapi kan sebetulnya menurut saya ini proses ongoing lah, ya kan? Ya, nah, semangat untuk mulai melayani dan memimpin udah luar biasa sekali. Oke, ini hal yang menarik sekali untuk kita bahas dan tentu banyak hal yang mesti kita bisa munculkan ide-ide di sini. Tapi saya bersyukur bahwa Kang Reza juga sudah on the track nih. On the track karena udah mulai berpikir juga bahwa kalau 20-30 tahun ke depan kalau kita nggak siapkan dari sekarang, bukan siapkan tapi memang beri mereka panggung. Gagal, it's okay. Kita masih ada sama-sama mereka, gitu kan? Betul. Dan ada hal yang menarik adalah bahwa jangan sampai kita terlalu ikutan di struktur apalagi yang strategis, sampai-sampai kita kontrol mereka dan mereka nggak bisa kreativitasnya nggak bisa berkembang, iya kan? Oke Bang, pasti ada hal-hal lain lagi yang Bang bisa sampaikan kepada kita semua nih mau belajar nih Bang. Oke, jadi oleh karena pandemi juga kita ini dipaksa dan terpaksa. Kayak di gereja kami pastinya secara struktural di 2019 adalah orang-orang antara usia 40 sampai 50 tahun. Oke. Nah, dan ketika pandemi yang 40-50 tahun ini sulit beradaptasi dengan Zoom. Sulit beradaptasi dengan semua yang digital yang tiba-tiba kan kita semua tahu, dan saya pun juga punya kendala, bukan hanya teman-teman yang ada di struktur, tetapi kita waktu itu mendapatkan hikmat bahwa di gereja kami itu ada yang namanya wakil gembala online. Jadi yang di struktur tetap teman-teman yang seusia saya. Tetapi bagaimana tetap yang komsel jalan, doa jalan, kreatif ministry jalan. Kalau saya paksa untuk mereka tiba-tiba bertransformasi, itu sulit. Tetapi akhirnya pada sebuah titik kita mendapatkan hikmat. Ada wakil saya usianya 22 tahun. 22 tahun ada di struktur. Jadi walaupun itu adalah kreatif ministry, dikasih tutorial sama anak umur 22. Komsel, dikasih ide, dikasih cara, dikasih approach yang related oleh usia 22. Jadi itu walaupun yang di tengahnya yang bekerjanya masih om dan tante, tetapi softwarenya itu dari usia 22. Wah, itu hidup sekali. Nah, sekarang seberapa kita berani gitu, yang wakilnya itu adalah usia 22. Ya seberapa berani soal klasifikasi, ya klasifikasi yang gereja 30 tahun yang lalu yang rajin berdoa, ya pastilah setuju. Saya tidak mengabaikan doa, saya tidak mengabaikan saat teduh, tetapi itu adalah sebuah esensi. Tetapi kan ada sisi lain yang kita harus pikirkan sekarang, bahwa ini kita harus bersaing dengan keadaan anak-anak sekarang, di mana itu begitu cepat berubah. Yang kami lakukan itu, jadi kami ada wakil gembala sidang, wakil saya 22 waktu 2020, sekarang udah 24. Wow. Sekarang udah 24. Wakil gembalanya usia? Sekarang 24. Jadi ini menjadi jauh lebih cepat. Yang begini jarang nih, Kang. Jangkauannya jadi jauh lebih cepat.
jadi apa tuh akselerasinya jauh lebih cepat karena banyak hal yang saya nggak kepikir. Si anak umur 22 inilah yang seharusnya gini, ini caranya, sekarang begini, konsepnya begini. Bahkan kami di gereja ada yang namanya Research Development Department yang saya pilih bukan usia 30 tahun ke atas, usia 30 tahun ke bawah, yang memberikan kepada saya research. Apple lagi ngapain, Google lagi ngapain, Meta lagi ngapain. Sorry, ya gereja-gereja yang di Amerika yang lagi happening lagi ngapain. Saya nggak bisa. Kang Risa, nggak banyak loh gereja, atau ya saya juga baru dengar kalau ada gereja khusus yang ada research data and development ya, Yes, di gereja untuk ya terus update kekinian dan bagaimana gereja juga bisa adjust ya. Bisa adjust. Saudara, obrolan ini sangat menarik dan saya yakin bahwa beberapa dari saudara sedikit terganggu ya, karena ini ya tidak mudah ya kan. Poin yang kita bisa pelajari dari diskusi atau obrolan kita ini adalah bahwa jangan sampai kita terlambat dan menyesal untuk mulai dengan sengaja, sistematis, intensif melatih dan memberdayakan generasi muda kita. Akan mulai dari masa kanak-kanak mereka untuk mulai melayani dan memimpin, ikut ambil bagian di dalam struktur, di dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitas gereja. Mereka ada di sana. Mereka bukan diperdayakan tapi diberdayakan melalui sebuah sistem pemuritan yang juga sangat-sangat efektif buat mereka, sangat tepat buat mereka, dan juga memberikan ruang kreativitas buat mereka. Dan kita juga mau dengerin mereka juga, ya kan? Kita juga mau dengerin mereka. Semoga obrolan ini menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kang Risa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.